Di dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rasyid yang pada saat itu dikisahkan oleh terjerumus ke dalam kesyirikan. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung yang mereka yakini akan memberikan mereka harta dan keberkahan. Kaum Bani Rasyid juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pada awalnya, Bani Rasyid adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 5 laki-laki soleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk di sana. Kelima orang tersebut bernama Wad, Suwa, Yakut, Ya'uq, dan Nasr. Semakin lama perlakuan Bani Rasyid ini malah semakin menyimpang pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Bahkan hingga beberapa generasi Bani Rasyid telah kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan Bani Rasyid tersebut pun telah diperingati oleh Nabi Nuh alaihissalam yang hidup di antara mereka untuk mengajak kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ajaran Nabi Nuh alaihissalam tidak membuahkan hasil dan hanya sedikit pengikut Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu. Bahkan Bani Rasyid malah semakin tenggelam kepada kesesatan dan kesombongan mereka. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam mengajak orang-orang Bani Rasyid untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh malah mendapat hinaan dan dakwaannya dicemooh. Tantangan berdakwah Nabi Nuh alaihissalam pun kian hari kian berat, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat batera atau kapal yang sangat besar untuk menghindarkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang Bani Rasyid dari bencana hebat. Peringatan Nabi Nuh justru dianggap permainan oleh Bani Rasyid. Mereka menentang Nabi Nuh. "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh kemudian menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-sekali tidak dapat melepaskan diri." Usai menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya dan mereka mulai membuat kapal. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata malah menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Nabi Nuh berkata kepada mereka yang mencemoohnya, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian, karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian. Sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat." Batera pun kemudian usai dibuat dan Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Tak hanya itu saja, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan yang berpasangan, jantan dan betina. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah kemudian berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Tak lama hujan pun turun selama 40 hari 40 malam, yang kemudian membuat bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Akibat bencana ini, jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Karena meluapnya air,
Mereka kemudian panik karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Pada saat itu, tak ada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh oleh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh pun atas perintah Allah. Bani Rasib pun benar-benar telah hancur dan tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Namun pada saat bencana besar ini, Nabi Nuh juga kehilangan anaknya yang bernama Kan'an. Anaknya tersebut bahkan telah ia perintahkan untuk segera menaiki kapal bersama kerabat dan pengikutnya. Namun Kan'an malah menolaknya dan memilih mencari perlindungan ke gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya Kan'an pun tenggelam bersama Bani Rasib yang zalim. Mereka semua tewas tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Meskipun merasa sedih melihat Bani Rasib lainnya yang zalim telah tewas menjadi korban banjir besar, Allah memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah. Air kemudian surut dan bahtera tersebut pun berlabuh di atas bukit dan memulai kehidupan yang baru.